علما وعلمنا علوما تنفعنا والصلاة والسلام على خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم التقى. Yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan semoga Allah berikan keberkahan seluruh jamaah yang hadir pada hari yang penuh berkah ini. Selanjutnya kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan hadir diberikan kebaikan dan kesehatan dan waktu di masa-masa yang akan datang. Kita mulai dengan sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita yang saya sampaikan kemarin. Kita akan memasuki judul baru, yaitu Ilmul Mirath, yaitu ilmu tentang warisan berdasarkan pandangan 4 mazhab. Kita akan mulai dengan pembahasan pengantar ilmu warisan, bagaimana pendapat ulama tentang keutamaan ilmu ini. Baru nanti kita lanjutkan dengan bab-bab pembagiannya. Lalu kita akan jelaskan beberapa glosarium, yaitu kata-kata yang penting terkait dengan istilah dalam ilmu warisan, agar nanti ketika penyebutan ada namanya taksib, ada asobah, kita harus pahami dulu. Karena setelah ini kita harus mempersiapkan diri untuk menghitung-hitung ya. Tapi sekarang kita masih pengantar dulu bagaimana pendapat ulama tentang pentingnya ilmu warisan ini. Disebut dalam kitab fikih namanya ilmul miras atau ilmul faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan pendekatan secara etimologi atau bahasa atau pendekatan linguistik, karena dalam ilmu fikih selalu diawali dengan pendekatan etimologi dan terminologi atau lughatan wastilahan. Al-irthu lughatan baqa'u syakhsin ba'da mautin akhar. Yang dimaksud dengan warisan secara bahasa adalah baqa', adanya syakhsin, seseorang, ba'da mautin akhar, setelah yang lainnya meninggal dunia. Jadi ada 2 suami istri, istrinya meninggal, maka yang tinggal itu siapa? Suaminya. Atau sebaliknya, suaminya meninggal, maka yang tinggal itu istrinya. Ya'khuzul baqi, yang akan mengambil atau menguasai apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal, ma yukhlifuhul mayyit. Jadi warisan secara bahasa adalah adanya seseorang yang hidup setelah yang lainnya meninggal, di mana yang hidup bisa mengambil atau menguasai apa yang tersisa yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Wa fiqhan, dalam terminologi istilah fikihnya, secara istilahan atau secara terminologi, ma khalafahul mayyit, apa yang ditinggalkan mayyit atau orang yang telah meninggal dunia, minal amwal, dari harta, wal huquq, dan hak-hak yang lain selain harta, allati yastahiqquha, yang bisa dimiliki atau dikuasai, bimautihi, dengan meninggalnya orang tersebut, al-warithus syar'i, yang secara syariat dia sah mewarisinya. Jadi saya ulang, apa yang ditinggalkan orang yang telah meninggal tadi, harta dan hak-hak lainnya. Ya, kalimatnya harta dan hak-hak lainnya yang berhak dimiliki atau dikuasai oleh pewarisnya syar'i, secara syariat. Berarti jika pewaris ini melanggar syariat atau bertentangan dengan syariat, maka dia tidak berhak. Atau jika yang ditinggalkan bukan harta, bukan hak-hak lainnya, maka juga tidak bisa diwaris. Wa ilmul miras,
Sedangkan ilmu miras atau ilmu warisan, kalau tadi kan pengertian warisan, sekarang ilmunya adalah qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fikih, wahisabiyah, dan perhitungannya, yu'rafu biha, dengan itu bisa diketahui nasibu kulli warithin, bahagian atau hak yang diterima oleh setiap ahli waris, minat tarikah, dari harta yang ditinggalkan. Berarti warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh ahli waris, apa yang diterima oleh ahli waris, dan apa yang diterima oleh yang meninggal dunia. Sedangkan ilmunya apa? Ilmu yang akan membahas kaedah-kaedah fikih dan sistem penghitungannya, yang dengan itu akan bisa diketahui siapa yang berhak dapat, siapa yang tidak dapat, berapa yang dia dapatkan, dan berapa yang didapatkan oleh orang lain, minat tarikah, dari harta yang dimiliki yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Wa summiya aidan ilmul faraid. Selain dikatakan ilmu mawaris atau ilmu miras yang sering kita dengar, kan sering kok dibaca fikih mawaris gitu ya. Juga kata lainnya fikih faraid atau ilmu faraid, ai masailu qismatil mawaris, yaitu masalah-masalah yang membahas tentang pembagian warisan. Jadi kalau dikatakan fikih mawaris berarti fikih warisan. Fikih faraid sinonim dari fikih warisan. Jadi kok mau kemana? Saya mau ngaji mawaris. Oh silahkan. Bapak, saya faraid. Gitu ya. Oh berarti beda tempat. Gitu kan. Yang satu belajar fikih mawaris, yang satu fikih faraid. Tapi ilmunya sama. Li'annal faraida jam'u fariidah. Karena kalimat faraid diambil dari fariidah. Apa itu fariidah? Sesuatu yang diwajibkan. Mafruḍatun ay muqaddaratun lama fiha minas sihamil muqaddarah, yaitu sesuatu yang diwajibkan, yang berhak dan telah ditentukan jumlahnya yang diterima oleh seseorang, faghulibat ala ghairiha, dan penggunaan faraid dalam dunia nyata atau sehari-hari lebih banyak daripada kalimat miras. Artinya kalimat faraid jauh lebih viral ketimbang miras, tapi dua-duanya salah. Jadi kalimat miras tidak salah, kalimat faraid tidak salah. Yang salah yang nggak paham. Itu miras dan faraid. Lalu yang kedua, kenapa faraid lebih kuat atau lebih banyak namanya? Karena khassa bihadzal ism. Karena nama ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, faridatan minallah. Dan nanti kalau kita buka ayat-ayat mau nanti kita jelaskan An-Nisa 11-12 itu ada kalimat apa? Faridatan minallah. Sehingga kalimat faraid jauh lebih viral. Yang kedua, hadis Rasulullah mengatakan ta'allamul faraid. Belajarlah ilmu faraid. Meskipun akhir-akhir ini sebagian ustaz banyak mengatakan kalimat fikih mawaris, tapi sama-sama. Karena hadis Rasul lebih banyak mengucapkan kalimat faraid. Ilmu faraid yashtamilu ala anasir salasah. Ilmu faraid atau ilmu tentang kaidah dan penghitungan harta warisan berdasarkan Islam tidak lepas dari 3 unsur yang sangat penting dan prinsip. Apa itu? Yang pertama, ma'rifatul waris wa ghairul waris. Prinsip pertama dari ilmu faraid adalah pembahasan tentang siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang bukan ahli waris. Yang pertama. Jadi ketika kita belajar mewaris nanti ada yang meninggal, yang pertama harus kita tetapkan siapa yang mendapatkan warisan, siapa yang tidak mendapatkan warisan. Tapi setelah selesai dikuburkan jenazahnya, dibayar hutang-hutangnya, ditunaikan wasiatnya, nanti ada ayatnya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiatnya ditunaikan,
hutangnya dibayar lunas, ada sisanya baru dibagi warisan. Dan pertama kali yang harus dihitung siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Manil waris wa man ghairul waris. Yang kedua, ma'rifatu nasibi kulli waris. Setelah mengetahui siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, pembahasan kedua menetapkan yang berhak ini berapa bagian. Baru yang terakhir, wal hisabil musal ilaihi. Baru menghitung bagaimana cara membagi sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan tadi. Jadi tahapannya, warisan itu meninggal seseorang, tentukan dulu siapa ahli waris, siapa yang bukan ahli waris. Ditentukan A, B, C, selesai, baru tentukan yang A berapa dapatnya, yang B berapa dapatnya. Setengah, sepertiga, seperlima, selesai. Yang terakhir, harta yang ada dibagi, berapa yang dia dapat. Itulah tahapan daripada ilmul faraid, disiplin ilmu tentang warisan. Istimdaduhu, lalu apa yang menjadi dasar referensi dari ilmu mawaris itu atau ilmu faraid? Fahuwa minal kitab. Yang pertama tentu Al-Quran, kedua was sunnah, hadis Nabi, ketiga wal ijma', kesepakatan ulama jika penafsiran atas Quran dan hadis ada yang muskil atau tidak tegas disebutkan sehingga perlu penafsiran lebih lanjut, maka dibutuhkan kesepakatan ulama, disebut dengan konsensus. Bahasa agamanya ijma'. Lari ke politik, ijtima', kan gitu kan? Ijma'. Amal kita dari Al-Quran, apa rujukannya? Surat An-Nisa ayat 11. Apa yang dijelaskan di situ? Mirasul auladi wal abawain, warisan untuk anak dan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayayn. Allah berwasiat kepada kalian, anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari perempuan dengan 2:1. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsu ma tarak.